Eh, Pertama soal Mas Adi ya. Kalau saya sudah ada pada tahun 45 dan melakukan survei, saya yakin waktu itu mayoritas rakyat Indonesia mau merdeka. Karena saya yakin bahwa rakyat Indonesia itu jiwanya patriotik, bukan jiwa inlander seperti Bang Adi, Mas Ardi. Jadi kita punya asumsi yang berbeda Bang ya. Asumsi Abang bisa benar, asumsi saya juga bisa benar. Tapi saya yakin kalau waktu itu disurvei, justru mayoritas masyarakat Indonesia mau merdeka. Iya kalau Bang Adi nggak percaya dengan survei juga nggak apa-apa. Ya. Saya kira saya sudah membuktikan berkali-kali, termasuk di tempat ini ya Bang Karni ya, bagaimana saya mempertahankan argumentasi dan data mengenai hasil survei itu dari sisi ilmiah dan dalam praktek politik Indonesia. Dan terbukti bagaimana ya apa yang saya sampaikan itu memang betul-betul terjadi seperti itu. Saya kira di antara semua tempat-tempat yang media ya di mana saya muncul mungkin ya salah satu yang paling konsisten dan paling sering adalah di LC ini. Bisa dicek tuh semua pernyataan saya dan sebagian teman-teman yang hadir pada waktu saya mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut termasuk juga berbeda pendapat, berbeda argumentasi, ya notabene ya kayak Bung Faisal, ada Bung Refli juga, ada teman-teman yang lain di sini gitu. Jadi saya kira kalau memang tidak percaya kepada angka, kepada data itu problemnya udah beda itu. Memang ini soal indikator dalam membaca situasi dan kondisi memang berbeda. Maaf Pak Kodari saya potong. Oh jangan, saya tidak tadi motong Mas Adi, saya nggak motong Mas Adi. Jadi saya menolak Mas Adi untuk ngomong. Itu saya ini udah mendengarkan berapa orang nih dari tadi dan saya tetap ada di sini. Saya kira saya dikasih kesempatan bicara walaupun saya tidak berharap tidak berbicara terlalu panjang sebetulnya karena memang begini Bang Karni. Saya hadir di sini ini karena lebih kepada pertemanan dan persahabatan. Bukan soal argumentasi yang mau saya sampaikan. Karena dalam kehidupan itu buat saya pertemanan itu penting gitu. Dan saya menghargai pertemanan dengan teman-teman yang ada di sini. Walaupun kami berbeda pendapat dalam banyak hal dalam beberapa waktu terakhir, tapi secara pribadi buat saya teman-teman ini adalah teman-teman begitu. Dan perbedaan pandangan itu tidak berarti bahwa kita harus tidak berteman gitu. Jadi kebahagiaan saya di sini ini pertama-tama adalah ketemu dengan teman-teman Bang Karni dan untuk itu saya berterima kasih. Ya dengan Ray Rangkuti teman lama, dengan Refli Harun teman lama. Orang di luar ngeliat saya dengan Refli itu musuh besar. Tapi kami secara pribadi tetap baik-baik saja. Saya juga di podcast saya juga nyentil-nyentil Refli. Refli di podcastnya dia nyerang-nyerang saya. Tapi kita fine-fine aja kalau ketemu secara pribadi. Karena saya tahu juga kalau Refli nyebut nama saya itu viewersnya jadi banyak gitu. Oh iya, karena banyak haters kepada Kodari dari pihak-pihak yang punya pikiran yang berbeda dengan Kodari. Sebaliknya saya juga sering menyebut Refli karena saya tahu kalau saya nyebut nama Refli, viewers saya juga akan naik gitu. Jadi kami ini sebetulnya saling tolong menolong dengan cara kami masing-masing gitu. Surat tugas, tapi itu kan kata Ray kan nggak bisa dikonfirmasi gitu. Yang saya bisa konfirmasi adalah bahwa kalau Ray nyebut nama saya itu nanti viewersnya jadi naik, demikian pula sebaliknya. Gitu. Nah kita juga harus menyadari dan ya harus mengakui saja lah bahwa memang ini era di mana media itu punya posisi politiknya sendiri dan itu bukan barang baru gitu ya. Ya saya sebut di sini lah misalnya bagaimana tahun 2014 Metro TV dengan TV One posisi politiknya sangat berbeda. Saking berbedanya saya nggak pernah mengantisipasi itu bahwa hasil quick count pun juga bisa beda. Itu di luar alam pikiran saya pada waktu itu. Gitu. Ya bagaimana Metro TV dengan TV One hasil quick count-nya beda. Itu di luar nalar saya dan pengalaman saya sebagai seorang peneliti dan surveyor ya. Tapi terjadi. Gitu. Nah yang lebih menarik lagi kan Mas Adi,
tahun 2019 posisi Metro TV dengan TV One itu bertukar tempat. Iya. Kalau pada tahun 2014 Metro TV pro Pak Jokowi, ya, TV One dukung Pak Prabowo, bukan 2019 ya, 2024, mohon maaf, 2024. Ini posisinya bertukar ini. Gitu. Nah, perkembangan media belakangan ini kan menuju ke yang namanya media sosial. Nah, media sosial itu ternyata lebih memperdalam lagi perbedaan antara media itu. Posisi politik media itu sangat-sangat menentukan. Saya menyadari bahwa yang menonton ALC itu pada umumnya yang kontra dengan Pak Jokowi. Ya. Sebaliknya saya menyadari juga kalau saya muncul di Total Politik itu jamaahnya Pak Jokowi. Iya. Itu. Jadi buat orang seperti saya, sebetulnya insentif paling besar itu datang di Total Politik bukan di TV One. Karena saya tahu bahwa saya bicara apapun juga, pasti nanti kolom komentar itu akan menghujat saya. Gitu. Sebaliknya di kolom komentar di Total Politik itu pasti tidak senang dengan Refli Harun. Enggak senang dengan siapa, mungkin Rocky Gerung katakanlah. Ya. Nah, jadi sebetulnya balik lagi, kalau saya hadir di tempat ini itu adalah karena persahabatan. Saya tidak berharap bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu akan diikuti oleh pemirsanya ALC. Beberapa waktu yang lalu saya nonton tuh ahli neuroscience ya, neuroscience. Dia bilang begini, kenapa orang itu susah sekali mengubah pendapat atau pikirannya? Karena dalam diri manusia itu berlaku dua mekanisme bias. Yang pertama itu confirmation bias, yang kedua itu anchor bias. Confirmation bias itu adalah bias di mana orang punya kecenderungan untuk menyeleksi informasi dan pandangan yang sesuai dengan pandangan pribadinya yang sudah ada. Gitu. Jadi kalau yang berbeda itu dia tolak. Nah, kalau anchor bias agak sulit untuk mengubah pandangan-pandangan atau agak sulit menerima pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan yang di awal yang jadi anchor. Kenapa? Karena anchor itu berkaitan dengan konsep dirinya. Contoh konsep dirinya adalah, contoh nih ya barusan misalnya tadi. Kalau mendukung Jokowi itu orang nggak baik. Yang nggak suka dengan Jokowi orang baik. Itu contoh dari anchor bias itu. Gitu. Jadi memang sulit untuk mengubah posisi dan karena itu memang jauh lebih mudah untuk berbicara di media yang netral atau memang media di mana kita punya pemikiran dan alam yang sama. Iya. Hah? Iya, dalam konteks pro kontra mengenai Jokowi, itu jangan ditanyakan lagi. Ya, karena pernyataan dari teman-teman sini sudah mengatakan, ini dari 6 narasumber, ini 5:1. Hah? Kita udah 3-3. Iya. Sylvester kita undang. Ade Armando kita undang. Iya bang, saya paham bang, saya paham. Saya tidak menyalahkan ALC. Gak nyambung. Saya tidak menyalahkan ALC, ya. Tapi pemirsa juga harus tahu. Saya ini sedang menjelaskan kepada pemirsa, ini bukan salahnya ALC. Ya, saya itu beda mungkin dengan yang lain. Saya nggak datang itu pasti gara-gara karena saya sedang sibuk atau mengerjakan hal yang lain, gitu. Ya, apapun temanya saya pasti akan datang kalau itu memang memungkinkan. Tapi sikap seperti saya itu kan tidak bisa diharapkan akan dilakukan oleh narasumber yang lain, gitu. Narasumber yang lain mungkin begitu lihat medannya, ya kan? Ini sudah lihat, ini ibaratnya Liverpool, ini Manchester City datang ke Old Trafford, ya, wah ini Old Trafford gua nggak usah datang, gitu loh, gitu bang. Nah, jadi apa ya? Kalau saya tidak heran bahwa kemudian teman-teman punya pikiran atau pandangan dan sikap-sikap yang kemudian ya saya dengarkan saja dari tadi itu, gitu. Nah sekarang mengenai tema ya Bang Karni ya, tema ya. Pak Jokowi menghitung hari, nggak ada problem dengan judul itu. Memang faktanya begitu kok, ya kan? Faktanya begitu. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator 75%.
Ya. Ini bukan buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Kritik jalan terus, tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas atau senang kepada Pak Jokowi itu juga adalah realita yang lain gitu Bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi tidak menutup ruang, tidak menghapus kritik-kritik yang ada. Tapi kritik-kritik yang ada itu mungkin ya, kemungkinan ya, dan saya yakin itu tidak diterima dan alam pikirannya itu berbeda dengan yang 75%. Kritik itu akan resonansinya kuat terjadi kepada yang 25% yang tidak puas. Itu. Nah, di ruangan ini saya adalah minoritas. Tetapi di luar sana saya adalah mayoritas. Karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi. Dengan segala argumentasinya. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa, ya 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya, saya tahu persis bagaimana kalau jalan itu nggak ada susah. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya di Palangkaraya, depan rumah saya hutan. Ya, sampai sekarang Palangkaraya itu masih banyak hutan. Ya, saya tahu bagaimana susahnya tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian, ya, oleh Bang Adi Masardi yang suka jalan-jalan. Kalau Ray kayaknya memang kurang jalan-jalan. Tadi cerita beliau sendiri. Iya. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Kalau 1000 udah lah kita percaya Ya, aja. Bang, kasih waktu sebentar dikit Bang. Ini Bang dari tadi 6 kali 30, saya ini belum seperlimanya ini Bang. Semua yang, kasih waktu Bang. Semua yang disebutkan itu verifikasi korupsi semua. Iya Bang, makanya kata dibilang 1000, saya juga punya 1000 gitu loh. Ya, ini tadi 25% punya 1000, yang 75% juga punya 1000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Bukan, tadi pemerataan 1000. Desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun. Happy Pak. Ya saya percaya. Iya. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Itu. Nah kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy, ya, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik.
Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya. Itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya. Sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah enggak masuk ke pengadilan? Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya. Pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Ya, itu demo semua mahasiswa loh. Bukan cuma BEM SI loh ya. Ya sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga. Ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onolah. Gitu. Gus Dur. Betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gus Dur. Ya, banyak sekali demo pada masa Gus Dur. Yang membuat kemudian Gus Dur itu turun. Gus Dur juga konfrontasi luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan gak ada masalah hukum, Bung Rey, ada kasus Bulog Gate. Tetapi setelah Gus Dur turun berhenti, ya dari presiden, ada nggak proses hukum kepada Gus Dur? Ada nggak Gus Dur masuk ke dalam pengadilan? Ada nggak Gus Dur masuk kena kasus pidana? Enggak ada. Sekarang Pak Jokowi ada enggak konfrontasi dengan partai politik? Enggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Ya, ini mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu, silakan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Gitu ya. Alasannya apa? Ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya nggak jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti ya salah Anda sendiri. Ya. Jadi pada hari ini dari mana ceritanya Pak Jokowi itu akan masuk penjara? Nggak ada ceritanya. Dari mana judulnya? Secara politik. Iya, belum bang. Ini saya lagi ceritakan ini bang. Ini bang, ingat bang nih. Saya ini sendiri nih bang, dibandingkan 5 ini bang, gitu. Ya. Jadi jatah saya ini sebetulnya 3 orang ini ngomong. Saya jujur agak terganggu dengan pernyataan saya sendiri banding 5. Sebab begini Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan,
Mengapa komposisi ini terjadi seperti ini? Faktanya kan memang saya sendiri. Tetapi kalau Anda Chief, gini loh Chief. Kalau Chief, Anda faktanya adalah dari 5 pembicara, ya saya cuma dari 6 pembicara saya cuma sendiri. Kalau Anda mengulang-ulang itu seolah-olah Pak Karni Ilyas enggak. Gini, saya cuma minta waktu dikasih bicara lebih banyak. Jangan diberhentikan dulu. Jangan tiba-tiba buat framing dong. Bahwa seolah-olah yang 5 ini dalam setiap satu kita barisan, berbicara ini, kita kasih framing. Anda jangan berpretensi, Anda tuh nggak kasih framing. Anda tuh framing luar biasa. Anda pembicara yang naif kalau Anda berbicara lalu mengatakan Anda nggak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan. Oke, izin saya lanjutkan ya. Kenapa ini kok bisa gini loh, gini. Dima ini seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua orang udah paham, udah jelas. Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni mengundang komposisi yang kita anggap lebih seimbang. Loh, Anda tuh baru lupa apa ya? Barusan saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa. Itu makanya, kenapa komposisinya seperti ini. Saya ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi. Oleh karena enggak. Itu jangan diulang-ulang. Loh, saya enggak mempersoalkan. Saya cuma minta waktu untuk berbicara. Saya dari awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Ya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang menanggapi 5 orang. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menanggapi 5 orang seolah-olah saya menanggapi 2 orang? Yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Saya menanggapi 5 orang. Anda harapkan saya menghadapi 2 orang saja. Anda yang nggak fair. Silakan pemirsa. Atas nama diri saya. Faisal Assegaf berbicara atas nama diri dia. Oke, stop ya. Stop, saya lanjutkan. Stop, saya lanjutkan. Bang Karni, saya lanjutkan. Saya beririsan dengan pikiran Faisal Assegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit, kali 1 sekian menit. Itu yang gak fair, itu maksud saya. Baik. Dan saya kira dilanjutkan tapi memang jangan 5 kali semua orang itu. Iya bang. Saya lanjutin bang ya. Ini karena ada masalah, saya mau tambah dulu. Saya mesti klarifikasi, karena setiap kali Bung Hodori masuk di sini, seolah-olah dia sendiri dan kemudian bajir-bajir nyabuli kita di luar. Itu juga curang. Jadi Anda bicara saja pendapat terakhir Anda soal rejim Jokowi ini. Kita tadi kan bilang kita undang. Rekonsiliasi. Oke, lanjut ya. Jadi gini, Pak Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya, itu benar, ya, nggak salah. Saya nggak bantah itu. Tapi bahwa Pak Jokowi ini akan berakhir dengan baik, insya Allah. Ya, lepas nanti ada demo, ada pro kontra dan seterusnya. Itu 1. Ya. 2, mengenai Gibran. Siapa yang ngomong tadi? Dokter Tifa ya? Dia bilang apa, Gibran? Sakit dia. Gak apa tadi, dia sebut berapa ciri-ciri apa tadi? Yang diwawancara oleh Refli itu? Iya namanya orang lupa. Ya. Oke, 1 apa? Lupa juga. Schizophrenia 2. Ya. Oke, jadi dari Dokter Tifa itu pernah nggak periksa ini bang ya, secara medis Gibran? Saya yakin jawabannya enggak. Saya kan tadi kan Anda menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan. Ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa, dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu. Confirmation bias, anchor bias.
Nah itu saya nggak mau panjang-panjang. Sekarang Mas Gibran itu ya mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT UN. Oke, kalau PT UN saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat. Karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu? Petitumnya menolak apa? Mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Sudah lewat. Yang ketiga, ya semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan. Enggak bisa dibatalkan oleh PT UN. Nah mengenai kasus yang sekarang, kata Bang Refli ya. Sekarang kasus hukumnya mana? Fufu Fafa itu mana kasus hukumnya? Per hari ini saya lihat nggak ada kasus hukumnya Fufu Fafa. Nah kalau memang kasus hukumnya nggak ada, maka tidak ada alasan untuk mengatakan pelantikan itu harus ditunda. Lebih daripada itu saya mau tambahkan, yang memilih Gibran sebagai wakil itu, satu Pak Prabowo, dua partai-partai koalisi. Ya, jadi Pak Prabowo berkepentingan dengan Gibran, berkepentingan. Partai-partai politik berkepentingan nggak dengan Gibran, berkepentingan. Lebih jauh daripada itu ya, Pak Prabowo ini mau segera dilantik. Kalau ada instabilitas, ada masalah, apakah itu tidak mengganggu bagi Pak Prabowo? Cara kita melihat jangan cuma dari kacamata kita, lihat juga dari kacamata Pak Prabowo. Saya hakul yakin bahwa Pak Prabowo dan timnya ingin proses pelantikan yang tinggal menghitung hari ini, ya, ingin agar itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ingin sekali supaya berjalan baik dan lancar. Dan proses-proses yang kontra itu akan membuat pelantikan yang lancar itu akan terkendala. Which is yang sudah so far so good. Pada hari ini Pak Prabowo itu konsentrasinya kemana? Gak mikirin Fufu Fafa. Ya, paling nggak Pak Dasko udah ngatakan itu bukan hal penting, nggak dipikirin. Yang jadi concern Pak Prabowo sekarang ini apa? Susunan kabinet, nama-nama menteri, nomenklatur kelembagaan. Itu yang jadi isi kepalanya Pak Prabowo. Bukan soal-soal yang tadi banyak disebut, apalagi ya tidak melantik, ya tidak membawa Gibran untuk dilantik sebagai calon wakil presiden.